Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat pintar serta didik kelas 9 khususnya? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Baik, hari ini bertemu lagi dengan Bapak Liapin di sini. Kita berada di channel yang keren habis ini. Di channel Liapin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika itu bermanfaat. Baik, hari ini kita akan bongkar tuntas. Apa yang kita bongkar? Yang kita bongkar yaitu materi-materi PTS, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, kita langsung saja. Masih ingat mungkin sudah beberapa pertemuan kita mempelajari pendidikan agama Islam. Nah, untuk itu masih ingat tidak? Yang pertama kali itu masih ingat ya? Yaitu materi kita yang pertama itu iman kepada hari akhir, ya. Iman kepada hari akhir. Ingat, ini buku paket yang kamu dapat itu di rumah dibuka, ya. Dipelajari. Ya, coba lihat iman kepada hari akhir, yaitu halaman berapa? Masih ingat tidak? Bukunya jangan tidak dibuka ya. Kalau buka buku, kamu di situ bisa lihat ada bagannya hari akhir. Sebelum kita lanjut, apa sih hari akhir itu? Hari akhir itu adalah hari penghabisan. Hari terakhirnya kita hidup di alam dunia ini dan kita akan menuju alam selanjutnya. Makanya di situ di iman kepada hari akhir itu ada kiamat sugra, ada kiamat kubra, ada yaumul barzah, ada yaumul ba'ats, Allah, ada yaumul hasyar atau yaumul masyar, ada yaumul mizan, terus baru neraka sama surga. Oke, kita pretelin satu persatu. Karena kata Allah, hari kiamat itu pasti datang. Apa Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 7, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Wa anna as-sa'ata, dan sesungguhnya hari kiamat itu ayatul, pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah yab'atsu man fil qubur, akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Jadi pasti hari kiamat, nggak ada bohong ya, hari kiamat pasti datang ya. Udah tahu lu kiamat sugra apa, kiamat kubur apa. Bapak nggak bahas itu, kita bahasnya tentang yaumulnya. Yang pertama itu kita bahas yaumul barzah. Yaumul barzah ini adalah batas antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, ini yaumul barzah namanya. Yaumul barzah ini dikenal juga dengan alam kubur, ya, qabri. Itu yaumul barzah. Habis yaumul barzah, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats ini hari kebangkitan, ya, hari dibangkitkan. Nanti setelah dibangkitkan dan akan diarahkan menuju kepada masyar. Kata Allah dalam surat Yasin ayat 51, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fa idza hum min ajdathi rabbihim yansilun. Lalu ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari alam kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Itu di yaumul ba'ats. Kita lanjut dengan yaumul hasyar atau yaumul masyar. Nah, di sini Rasulullah pernah mengadakan percakapan dengan istrinya yang tercinta itu, Ibunda Siti Aisyah. Kata Ibunda Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan manusia ketika mereka di padang mahsyar?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, mereka tidak berpakaian sama sekali.
Selanjutnya Ibunda Siti Aisyah bertanya, begitu juga dengan para wanita? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ya, begitu juga dengan para wanita. Lalu Ibunda Siti Aisyah menanyakan lagi, wahai Rasulullah, apakah mereka tidak merasa malu? Lalu Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, perkara dan masalah yang mereka hadapi pada hari itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar saling pandang di antara sesama mereka. Artinya ketika manusia itu dibangkitkan dan diarahkan ke Yaumul Hasyar atau padang mahsyar, mereka semua dalam keadaan tidak berpakaian, tidak ada selai benang pun. Jadi tidak ada lagi kita saling lirik-lirikan, yang satu melirik yang lain. Karena apa? Mereka menghadapi perkara, yaitu antara neraka apa surga. Jadi pikirannya cuman kapan mereka ditimbang, dihisab. Kita lanjut dengan Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab nih. Yaumul Mizan ini, apa sih Yaumul Mizan itu? Yaitu hari penimbangan, di mana ditimbangnya amal baik dan amal buruk seseorang di padang mahsyar itu. Karena kata Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat juga balasannya. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Jadi sebesar apapun kebaikan kita akan dihitung, ditimbang, walaupun sebesar biji zarah. Biji zarah itu ya kayak ibarat butiran pasir begitu. Oke? Itu di Yaumul Mizan atau di Yaumul Hisab, nanti dihisab mana? Nah, sekarang balasannya adalah surga dan neraka. Surga dan neraka itu pasti ada. Nih, ini di surga dan neraka nih. Karena surga itu isinya kenikmatan semua. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin, ya. Ayat 55 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun. Hum azwajun fi dhilalin 'ala ara'iki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan ya Rabbir Rahim. Kata Allah, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada di dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan Assalamualaikum, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi mereka di surga itu balasannya kalau amal baiknya banyak, dan kalau amalnya dihisab nanti, misalnya dicerahkan amalnya dari sebelah kanan, berarti itu amalnya baik dan cepat dihisabnya, itu amal kebaikan. Itu di surga. Di neraka coba kita lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Kata Allah, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. No, makanannya pohon berduri. Itu di neraka. Nggak ada makanan selain pohon berduri. Dilanjutkan Allah katakan lagi di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 42 sampai 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi samumin wa hamim
وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Pasti tahu dong, neraka nggak bakal ada kesenangan, tetapi yang mereka dapat adalah siksaan. Oke, tadi ya sudah tahu ya tentang yaumul barza, yaumul hisab, yaumul ba'as, yaumul jaza. Pokoknya yaumul ba'as itu hari kebangkitan. Yaumul mizan itu hari penimbangan. Yaumul hisab itu hari apa? Kebangkitan. Ya, yaumul jaza, hari perhitungan. Oke, ya. Tadi itu tentang hari kiamat. Nah, selanjutnya yaitu tentang patuh kepada orang tua, menuai. Itu pasti tahu ya. Kita nggak usah terlalu bahas di sana karena Bapak yakin kamu pasti tahu. Bapak ingin mengingatkan lagi. Jadi sebagai peserta didik, sebagai anak, jadi hukumnya wajib kita mentaati orang tua dan guru ya. Karena apa? Kata Allah, ridallah wa ridha walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Suktullah suktil walidain. Artinya murkanya Allah itu tergantung dengan murkanya orang tua. Makanya kita harus selalu menghargai, menghormati, menyayangi orang tua kita khususnya dan orang lebih tua serta guru kita, karena mereka lah kita bisa mendapatkan ilmu dari mereka. Sini terus masalah jujur ya. Kita bahas juga masalah jujur. Babnya yang kita PTS tadi, selain yang pertama itu yaumul akhir atau iman kepada hari akhir, yang kedua itu adalah jujur dan menepati janji. Itu materinya. Kalau jujur dan menepati janji pasti kamu sudah tahu ya. Qul haqqan walau kana muran, ya. Itu katakanlah yang benar. Sampaikanlah kebenaran meskipun pahit rasanya, ya kan? Qul haqqan walau kana muran. Nah, itu terus ingat, di jujur dan menepati janji ini ada ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafikun salasa, idza hadatsa kadzaba, wa idza hadaba akhlafa, wa idza tumina khan. Ya. Jadi ada ciri-ciri orang munafik apa? Terus perintah sikap kita harus bersikap jujur itu adalah surat Al-Ahzab ayat 70. Kamu bisa baca, kamu bisa lihat di situ. Oke, Bapak lanjut lagi. Kita ke selanjutnya, yaitu tentang birrul tadi ya. Pertama, iman kepada hari akhir, jujur dan menepati janji, menuai keberkahan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, materinya. Nah, yang terakhir adalah materi kita baru kita pelajari kemarin, yaitu tentang umroh dan haji. Umroh dan haji Bapak ulangin sedikit aja karena kemarin sudah Bapak bahas ya masalah umroh dan haji. Oke, kita lihat nih masalah umroh dan haji dulu sebentar. Nah, masalah umroh dan haji, kamu harus tahu rukunnya haji, ya, syarat wajibnya haji, wajib haji, sunnah haji, ya. Oke, kita lihat. Coba kita lihat. Apa yang dinamakan wajib haji? Itu di buku kamu bisa dibuka ya. Wajib haji itu apa ya? Pengertian hukum dan hukum haji itu. Kalau rukun haji itu, yang pertama syarat wajib haji itu tentu harus beragama Islam, kedua baligh, ketiga berakal sehat, terus keempat merdeka, dan yang paling yaitu mampu, istita'ah. Nah, terus rukunnya yang pertama ihram disertai dengan niat. Kemarin kan Bapak udah kasih diagramnya tuh, masih ingat ya? Kalau dibuka videonya lagi,
terus wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Begitu dengan wajib haji, ya. Sunnah haji, orang dipelajari itu sunnah-sunnahnya haji. Terus yang namanya dam itu denda haji apa? Jangan sampai kamu tidak mempelajari, karena semuanya insya Allah akan keluar di PTS ini, ya. Diingat-ingat semua, ya. Oke, peserta didik Sobat Pintar kelas 7, karena yang ibadah haji beberapa hari yang lalu baru kita bahas, tentu kamu masih bisa tahu, masih ingat ya, hukumnya haji, wajibnya haji, sunnahnya haji, syaratnya haji. Apa sih haji itu? Yang penting dia harus kamu tahu, man istata'a ila sabila. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa dikasih komentar, di like dan subscribe. Komentarnya cukup kamu tulis nama dan kelasnya. Nanti di bawah YouTube ini ada Bapak kasih link buat masing-masing kelas. Lihat kelasnya, kelas 9C ada linknya sendiri. Di sana kamu isi berupa GF, ya. Itu nanti akan Bapak lihat dari situ siapa yang hadir dan siapa yang menyaksikan video ini sampai selesai. Terima kasih atas video ini yang telah kamu tonton, atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kamu lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan amal ibadah kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cukup sekian dan sampai di sini. Semua mudah-mudahan kita berkah. Jaga kesehatan, jangan kemana-mana, jangan keluar rumah kalau tidak ada perlu. Ini saja yang Bapak dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.